kelas 1 SDN 2 Lendang Nangka Utara. Dalam bertugas di lingkungan kerja, guru harus mampu memahami, menghayati, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yakni berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pendidikan sekolah dasar, kemampuan awal yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan menyelesaikan masalah pada tingkat keahlian tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini dinamakan literasi. Namun, pada kenyataannya, budaya literasi di SDN 2 Lendang Nangka Utara mengalami banyak sekali permasalahan yang kompleks. Berangkat dari problem tersebut serta pertimbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesukaan anak pada gambar-gambar berwarna, saya menggagas solusi berupa poster digital interaktif untuk menstimulasi budaya literasi siswa. Kegiatan yang pertama adalah melaksanakan konsultasi dengan kepala sekolah yang bertindak selaku mentor tentang ide gagasan aktualisasi. Kegiatan yang kedua adalah melaksanakan pretest untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik yang diambil dari tes tulis. Hanya 5 dari 27 peserta didik yang mendapat nilai mencapai KKM. Kegiatan yang ketiga adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan beberapa tema poster dan metode pembelajaran, hingga didapat 9 rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan media poster digital interaktif. Kegiatan keempat adalah pembuatan poster digital interaktif. Poster digital interaktif adalah media pembelajaran yang berbasis alat peraga bacaan bergambar yang mengandung unsur musik, video, dan ilustrasi lainnya. Didesain menggunakan Microsoft PowerPoint, Canva, dan Prezi, dan dikemas dalam bentuk slideshow. Poster digital interaktif atau post detektif ini memiliki 6 tema pokok. Yang pertama, ada wawasan nasionalisme, local wisdom atau kearifan lokal. Kemudian pendidikan karakter, wawasan global, bahasa asing, dan kewirausahaan atau entrepreneurship. Berikut tampilan sekilas beberapa tema poster digital interaktif yang telah disusun. Selain dikemas dengan menggunakan slideshow, poster digital edukatif ini juga dikemas dengan menggunakan website Rat Digital HTML. Rat Digital ini selain memuat poster-poster edukatif, juga memuat buku-buku bacaan bergambar untuk anak. Sehingga dengan dibuatnya website ini, bisa memudahkan siswa untuk dibaca dan dipahami ketika di rumah menggunakan fitur internet di HP melalui bimbingan orang tua. Kegiatan kelima adalah mengaplikasikan poster digital interaktif sebagai media pembelajaran.
Poster yang pertama bertema wawasan nasionalisme merupakan poster pemahaman siswa dalam rangka mengenal jati diri Indonesia dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita bangsa. Pada tema ini menggunakan metode pembelajaran CIRC, Cooperative Integrated Reading and Composition. Metode pembelajaran CIRC merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, memahami kosakata, dan seni berbahasa. Poster yang selanjutnya bertema kearifan lokal atau local wisdom, mengaitkan isi poster dengan kekayaan setempat atau suatu daerah berupa pengetahuan, kepercayaan, norma, adat, istiadat, kebudayaan, wawasan, dan sebagainya. Metode pembelajaran yang digunakan untuk menerapkan poster ini yaitu metode galeri belajar, merupakan suatu cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah peserta didik pelajari setelah mengamati poster. Tahapannya, setelah melakukan kegiatan aktif mengamati poster, siswa diminta menuliskan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh pada selembar kertas. Kertas tersebut dikumpulkan dan ditempel di dinding. Semua siswa yang bergantian melewati dinding itu dan mencentang materi yang sudah ia kuasai. Poster yang selanjutnya bertema pendidikan karakter, digunakan untuk membangun karakter setiap peserta didik sehingga dapat menjadi individu yang bisa memiliki manfaat untuk individu dan lingkungan sekitarnya. Metode pembelajaran yang digunakan untuk menerapkan poster bertema pendidikan karakter ini adalah metode CPS, Creative Problem Solving. Metode pembelajaran CPS adalah suatu metode pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Tahapannya, siswa melakukan kegiatan kreatif untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Poster yang selanjutnya bertema wawasan global, yang akan memberi kesadaran kepada peserta didik bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu selalu berkaitan dengan isu-isu global. Metode pembelajaran yang digunakan menggunakan metode cooperative script. Adapun tahapannya, setelah peserta didik mengamati, membaca, dan memahami poster, peserta didik diarahkan untuk menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dalam materi yang ada secara bergantian sesama kelompok masing-masing. Poster yang selanjutnya bertema bahasa asing, digunakan agar peserta didik mampu menguasai bahasa asing. Peserta didik dengan kemampuan bilingual lebih memungkinkan memecahkan masalah dan berkonsentrasi lebih baik. Metode pembelajaran yang digunakan untuk poster bertema bahasa asing adalah metode pembelajaran konsep sentence. Tahapannya, setelah mengamati poster, peserta didik membuat kata kunci atau keyword sesuai apa yang dipahaminya. Jumlah keywordnya tergantung kesepakatan. Siswa lalu diminta menerjemah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris memakai keyword itu. Hasilnya ditempel di dinding galeri. Poster yang selanjutnya bertema entrepreneurship. Pengetahuan tentang entrepreneurship perlu ditanamkan sejak dini untuk melatih jiwa kewirausahaan peserta didik. Pemahaman tentang entrepreneurship juga dapat menyiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan zaman, menyiapkan generasi yang berjiwa tangguh, terampil, serta kompeten. Metode yang digunakan untuk poster bertema entrepreneurship adalah metode pembelajaran window shopping. Beberapa siswa ditunjuk sebagai penjual yang bertugas memajang, menjual, memasarkan hasil karya kreatif mereka kepada para pembeli. Sedangkan siswa yang lain menjadi pembeli dan mulai berbelanja keliling stand untuk melihat hasil karya siswa lain sebagai penjual dengan memberi komentar dan penilaian sehingga setiap peserta sebagai penjual maupun pembeli dapat memicu kreativitasnya. Semua pembeli menggunakan bintang sebagai alat tukar. Adapun siswa dengan penjualan terbaik dibuktikan dengan koleksi bintang terbanyak mendapat penghargaan sebagai The Best Entrepreneur.
Kegiatan keenam mengumpulkan data akhir dengan melaksanakan post-test. Hasil nilai post-test didapat dari penjumlahan nilai harian 1-6 dengan bobot 40%, ditambahkan dengan nilai ulangan akhir dengan bobot 60%. Kegiatan ketujuh menganalisis hasil perbandingan nilai pretest dan post-test. Dan kegiatan ke-8 adalah menyusun laporan akhir aktualisasi. Terima kasih.